Kedua, jadi kedua, pedoman implementasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Diktum 1 yang tadi itu di atas. Dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, ya, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Nah, ini adalah wewenangnya, ya, wewenangnya jaksa, karena yang menuntut adalah jaksa. Ketika kami eksepsi, harusnya jaksa memperhatikan ini, tapi dia katakan bahwa tidak benar. Makanya ini berarti, mohon maaf Pak, kalimat yang nggak sopan mungkin barangkali, tapi sekali lagi, kami ini lelah dipermainkan oleh orang yang nggak ngerti hukum atau bodoh, tapi mereka diberi kewenangan yang tidak sah, ya, untuk mempermainkan hukum. Sekali lagi, nah kalau hakim tidak memihak pada kebenaran, jadi perpanjangan tangan daripada JPU, ini penegakan hukumnya tambah kacau. Karena itu saya ingin bertanya, ya, apakah hakim itu lebih pintar daripada kami ini sehingga semua eksepsi kami ditolak? Padahal kami melakukan eksepsi ini itu berdasarkan dengan pengkajian. Kita mengkaji semua ini, kita kaji. Saya, kemudian pengacara saya yang sudah jadi tahun 94 sudah jadi pengacara. Kok bisa gitu? Ya, sudah hampir 30 tahun beliau beracara. Kenapa kok sampai ditolak juga? Ini kan menjadi pertanyaan. Atau jangan-jangan buat dugaan bahwa putusan selah ini, pertimbangan putusan selah ini bukan hakim yang membaca, bukan hakim yang membuat. Nah, kalau bukan hakim yang membuat, ini berbahaya. Ya. Kemudian, saya ingin juga mengatakan, para jaksa yang mudah-mudahan ada jaksa dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Saya ini sudah bersurat kemana-mana. Pada Jaksa Agung juga saya sudah bersurat dan saya masih menunggu jawabannya. Saya pengen melihat apakah itu yang namanya apa? Cyber 86 apa namanya? Satgas 53. Ya, Satgas 53 Kejaksaan Agung sudah kami surat. Kami ingin melihat apakah atensi dari Kejaksaan Agung dan di bawah-bawahnya ini terhadap apa yang kami sampaikan ini ada. Kalau tidak ada, cukup prihatin. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada seluruh pemerhati hukum ini jangan jangan a priori. Jangan Anda beranggapan bahwa saya arogan. Ingat, saya tidak punya kekuatan, saya bukan pemimpin ormas. Saya bukan tidak mau mengikuti proses hukum. Saya sudah mengikuti Pak proses hukum. Saya sudah mengikuti pedomannya. Tapi Bapak ingat, putusan pengadilan negeri yang saya ikuti mekanismenya itu mengatakan bebas murni. Tapi Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung justru mengamini apa yang diajukan jaksanya jelas-jelas itu salah. Nah, kalau ini saya bersama istri harus mengikut lagi, Pak. Mohon maaf, ya, karena ini masalah kehormatan keluarga, ya. Nyawa pun saya akan pertaruhkan. Jadi mohon dipahami. Saya juga mengerti hukum. Saya ini orang nekat. Mungkin yang biasa dihadapi oleh hakim itu ada yang mengerti hukum, tapi dia sedang dalam peracara. Ya. Jadi bisa saja dengan gampang, karena ada batasan. Atau ada orang yang memang benar-benar bersalah, sehingga dia tunduk, manggut aja. Atau ada orang yang sebetulnya tidak bersalah, tapi dia lemah. Dia takut. Dia mohon maaf. Saya ini putra atau laki
dari Sulawesi Tenggara. Ya, saya merantau jauh itu hanya membawa satu nyawa dengan satu niat adalah kebenaran. Ketika kami sedang memperjuangkan kebenaran kemudian mau dirampas, maka nyawa pun kami pertaruhkan. Tolong dicatat baik-baik. Saya akan melakukan terus protes. Ketika protes tidak bisa diterima, saya tetap akan melawan. Lebih baik saya dihukum eksekusi mati daripada saya harus dijalin. Saya akan buktikan. Di pengadilan itu kan terdakwa kan harus dijunjung tinggi. Ketika hakim sudah tidak menghormati hukum yang diatur oleh negara, maka buat apa lagi kita harus tunduk? Karena kenapa? Hakim sudah tidak bekerja berdasarkan hukum, tapi bekerja berdasarkan suka-suka, menurut asumsi mereka. Coba kita lihat, pasal 6 sudah jelas mengatakan tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan persidangan kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, undang-undang apa yang menentukan bahwa kami bisa dihadapkan? Kalau SKB-nya sudah ada, putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada, lalu kami harus dicari-carikan kesalahan. Kemudian, sarjana hukum mana yang bisa mengamini dalam perkara pidana seorang korban bisa diwakilkan? Sarjana hukum mana yang bisa mengatakan benar ya bahwa pelaporan perkara pidana itu bisa menggunakan surat tugas? Kami aja sebagai pengacara tidak bisa pakai surat kuasa. Kita melapor iya, tapi prinsipal harus tetap di BAP. Nah, ini Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang bernama Wayan Karja tidak pernah di BAP, tapi kami sudah jadi tersangka dan sekarang jadi terdakwa. Kemudian konyolnya lagi dipindahkan dari Pengadilan Sidoarjo ke Surabaya karena menghindari konflik of interest. Ya. Sekarang pindah ke Surabaya, sekretaris yang menjadi pelapor dari perkara ini ada di Surabaya. Sedangkan kita tahu pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ya keputusan bersama lalu peraturan bersama antara Ketua Komisi Yudisial dengan Ketua Mahkamah Agung sudah jelas tidak boleh ada hubungan pertemanan, persaudaraan seorang hakim dengan para pihak yang berperkara. Nah, sekarang ini hakim-hakim yang ada di Surabaya dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, apa mereka tidak punya hubungan pekerjaan? Tentu saja punya hubungan pekerjaan. Hakim itu jangankan bilang berhubungan, ketemuannya nggak boleh. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Makanya mohon ajari kami ya para ahli hukum, apakah ini sudah benar? Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa inilah penerapan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya terkait perkara kami yang tidak menghormati ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, kalau misalnya hakim tidak mengikuti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak mengikuti yang namanya KUHAP. KUHAP itu kan diterangkan sebagai orang yang mengalami kerugian peristiwa hukum boleh melaporkan sesuai dengan 108. Ya. Wah. Kemudian KUHP pidana pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas. Hakim ini tidak peduli dengan ini. Nah, kalau hakim tidak peduli ini, apa kami masyarakat yang mengerti ini harus ikut? Jadi mohon diajari. Pasal 1 ayat 1 KUHP pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan kekuatan berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Ini yang menjadi persoalan.
undang-undang yang sudah ada mereka tidak mau hormati. Bagaimana bisa kita hormati? Nah, tolong ajari saya Pak, ya Bapak-bapak pakar hukum, kira-kira apa yang bisa saya lakukan, ya? Kalau metodenya, kalau modelnya peradilan kita atau para moral para penegak hukum kita, atau ilmunya penegak hukum kita nggak cukup. Sedangkan yang mau dihukum itu kami. Itu ibaratnya memberikan senjata kepada anak kecil, ya, memegangkan senjata api pada anak kecil yang tidak tahu tentang bagaimana cara menggunakan senjata itu. Bisa-bisa dia tembakin semua orang yang ada di sekitar. Ini kan kenapa? Karena kalau hakim tidak menggunakan tidak cerdas, tidak cakap. Wah, parah Pak. Ya? Jadi kepada masyarakat, sadarlah, bangkit. Ternyata hakim kita sampai di Mahkamah Agung yang mohon khususnya yang menangani perkara saya, moralnya nggak bagus dan nggak pinter. Sosiologi hukumnya nggak ada. Mereka nggak berpikir, coba sekarang memindahkan perkara saya ke Surabaya atas usul kami, dengan di Surabaya sendiri masih ada yang konflik kepentingan, ya. Kemudian masa hakim katanya independen, tapi menurut hakim tidak berani menilai tentang surat keputusan ketua Mahkamah Agung itu. Pada waktu kita menceritakan tentang jaksa yang menjadi yang melakukan penelitian, jaksa peneliti selaku jaksa pengendali terhadap perkara ini pada saat di kepolisian adalah dari Kasih Tidung, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Katanya mereka bahwa perkara ini sejak dari awal sudah diregistrasi dengan pidana umum. Apakah mereka buta matanya? Sudah jelas itu registrasinya bukan pidana umum, pitsus. Faktanya apa? Di pengadilan, jaksa yang menuntut kami di pengadilan itu, jaksa bukan jaksa dari seksi pidum, tapi jaksa dari seksi pitsus. Nah, inilah. Jadi akan jadi perdebatan. Tentu saja kami akan terus melakukan penolakan. Ini kalau Mahkamah Agung tidak turun tangan, ini juga saya kepengen lihat itu Komnas HAM. Ya, Komnas HAM apakah hanya mau menangani yang viral-viral atau bagaimana? Ini saya sudah sampaikan. Kemudian kepada Bapak Presiden, saya memang nggak tahu apakah ini saya punya videonya akan sampai ke Pak Presiden, tapi saya akan menguji juga ini. Karena hukum kita ini memang baru bisa berkeadilan kalau Presiden turun tangan, ya. Tentang kesewenang-wenangan itu baru bisa ada kalau ada keterlibatan Presiden. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya. Ini tentang Undang-Undang ITE. Tolong di-download saja itu masalah keputusan bersama, ya, surat keputusan bersama SKB dari Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara. Tolong Anda download. Itu sudah bukan lagi barang baru. Jadi sekarang ini sudah waktunya para pekerja hukum itu benar-benar memperhatikan yang namanya masalah teori hukum atau sosiologi hukum. Ya, kita jangan pasrah. Karena pengacara ini harusnya menjadi penyeimbang dari hakim dan jaksa, JPU maupun penyidik. Kalau advokat dan pengacara ini tidak terlalu kuat atau lembek atau tidak terlalu cerdas, maka semakin rusak hukum di negara ini. Karena itu saya mohon maaf apabila teman-teman ini menganggap saya ini mungkin arogan, ya. Tapi itulah yang saya harus sampaikan faktanya, ya. Ya, oke. Mungkin audiens ini ada yang mau
bertanya, saya persilakan bertanya, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada khalayak, ya, kepada masyarakat. Ya, silakan.